Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial penggunaan aplikasi SimGhost. Pada video ini kita akan mempelajari beberapa modul utama yang digunakan dalam operasional pelayanan rumah sakit menggunakan SimGhost. Tutorial ini dibuat untuk membantu pengguna memahami alur kerja dasar agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Adapun modul yang akan dipelajari antara lain, yang pertama ada layanan, yang kedua laboratorium, ketiga radiologi, dan keempat RSM. Setiap modul akan dijelaskan mulai proses input data, penggunaan fitur, hingga proses penyimpanan dan validasi data. Oke, pertama silahkan buka Google Chrome atau aplikasi SimGhost-nya. Dan nanti akan tampak seperti gambar seperti ini. Kemudian di username silahkan masukkan username masing-masing. Di sini saya pakai akun dokter. Kemudian masukkan password. Silahkan enter atau klik masuk. Oke, di sini di halaman dashboard ada menu pengunjung, konsul, mutasi, dan my pasien. Yang pertama kita bahas ketika masuk ke halaman dashboard, yang akan muncul itu adalah halaman pengunjung, di mana ketika pasien didaftarkan dan belum diapa-apain atau katakanlah dia masih belum dilakukan pelayanan, dan seperti inilah akan tampil. Antara lain ada nomor RM di sini 93711 dengan namanya, tanggal pendaftaran, dan ini nomor order. Tujuan ini spesialis penyakit dalam sama dokternya, dan asuransi. Di sini pakai asuransi umum atau pasien umum. Oke, selanjutnya silahkan diterima atau panggil dulu. Oke, kita terima. Dan kita akan dialihkan ke halaman tampilan detail pasien. Kemudian bisa dipilih tampilkan detail atau histori kunjungan. Akan tampak seperti ini. Kemudian lihat. Oke, di sini ada beberapa menu, antara lain rekam medis, di mana di menu rekam medis ini ada beberapa menu lainnya. Untuk dalam video ini kita belum belajar ke situ, kita masuk ke layanan dulu. Silahkan klik layanan, kemudian silahkan cari layanan apa yang akan diinputkan. Contoh di sini konsul dokter, berhubung ini adalah rawat jalan atau poli, silahkan pilih konsul. Kemudian tambahkan tenaga medis. Di sini Dokter Halim. Oke, sudah berhasil. Dan jika ada lagi yang mau ditambahkan, silahkan klik tindakan medis baru.
Oh ya, di sini bisa dirubah sesuai dengan siapa yang entry. Contoh di sini dokter, kalau nanti ada yang perawat bisa dipilih di sini, ambil paramedis, kemudian carikan nama siapa yang entry. Berhubung di sini saya pakai dokter, jadi saya juga pakai dengan akun dokter. Oke, di sini sudah ada dua tindakan, pendaftaran pasien atau administrasi. Kemudian ada pemeriksaan spesialis atau konsul. Dan jika masih ada lagi yang harus di-entry, boleh diklik lagi ini tindakan baru, atau Anda bisa pilih dari daftar tindakan yang ada sebelah kiri nih. Silahkan diklik dan akan muncul nama tindakannya. Dari sini Anda bisa double klik atau cari dulu. Sini saya akan melakukan pencarian medical. Oke, ketemu, double klik. Oke, selesai. Untuk modul layanan ini sudah selesai. Dan jika ada lagi yang harus di-entry, silahkan pilih lagi. Kita lanjut ke menu laboratorium. Laboratorium sama radiologi itu sifatnya opsional. Oke, langsung kita pilih laboratorium. Kemudian pilih, berhubung di sini ada dua laboratorium, saya pilih laboratorium rawat jalan, sesuaikan dengan pilihan di rumah sakit masing-masing. Kemudian di diagnosa silahkan diisi, ini wajib diisi. Kalau tidak tahu bisa dibuat dengan script. Contoh, ini saya buat diagnosanya dispepsia. Kemudian saya mau masukkan darah lengkap. Oke, boleh diklik, double klik di sini sampai muncul. Nah, jika ada masih kurang, cari lagi. Oke, ada urium. Double klik lagi. Dan jika masih ada tindakan yang kurang, boleh dicari kembali. Apa ya? Bilirubin. Oke, di sini ada 3 tindakan, antara lain darah lengkap, urium, bilirubin. Dan jika salah satu tidak sesuai atau mau diganti atau mau dihapus, silahkan pilih di menu yang merah ini, sini. Contoh saya tidak memasukkan bilirubin, klik oke. Kalau udah sesuai, silahkan gulir ke bawah, kemudian kirim order. Kita tunggu sebentar. Oke, data Anda telah terkirim ke tujuan. Berarti data yang kita masukkan tadi akan masuk ke ruangan laboratorium. Dan bisa dilihat dari daftar order ini. Dan inilah yang kita pesan tadi. Dan kalau sudah nanti orang dari lab mengisikan hasilnya, kita bisa lihat dari riwayat. Secara otomatis nanti di sini akan muncul hasil dari laboratorium tadi. Oke, kita masuk
ke modul radiologi. Silahkan diklik di atas ini radiologi, kemudian pilih radiologi tujuan. Ini sesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Saya pilih radiologi poli. Kemudian masukkan kembali diagnosa. Kemudian cari tindakan yang akan dimasukkan. Contoh di sini saya mengentri torak. Oke, double klik hingga muncul di sisi kiri. Kemudian saya mengentri schedule. Oke, double klik. Oke, jika sudah sesuai, boleh dikirim order. Oke, order Anda telah terkirim ke tujuan. Berarti orderan tadi sudah terkirim ke ruangan radiologi. Gulir ke atas, kemudian untuk membuktikannya silakan klik daftar order, kemudian klik radiologi, dan inilah data yang tadi yang kita kirim. Dan kalau nantinya kita mau lihat hasil bacanya sama seperti laboratorium tadi, silakan klik di riwayat. Secara otomatis nanti kalau sudah diisi dari radiologi maka akan tampil di sini hasil bacanya. Oke, kita lanjut ke menu e-resep. Silahkan pilih di atas ini e-resep, kemudian pilih apotik, kemudian diagnosa diisi, alergi obat jika tidak ada, buatkan stream, dan selanjutnya ini dipilih tidak gangguan ginjal. Oh ya, di sini saya tadi tidak mengganti jenis kelamin dari si Reja ini. Makanya muncul di sini status menyusui sama status kehamilan. Harusnya ini kalau laki-laki tidak akan muncul. Oke, saya perbaiki dulu.
Oke, kita kembali. Silakan dipilih apotik. Ya, di sini sudah benar ya. Silakan pilih apotik. Kemudian ini strip dispepsia, gangguan ginjal, tidak ada gangguan ginjal. Oh ya, di sini saya beritahu untuk melakukan order resep hanya bisa dilakukan dengan memakai akun dokter. Akun perawat itu tidak bisa dikarenakan nantinya ada tanda tangan atau bukan tanda tangan gitulah. Dan itu dokter tidak perawat itu tidak bisa dikarenakan ketika tanda tangan tidak akan muncul dan jika dipaksakan nanti orderan tersebut tidak akan terkirim ke laboratorium dan dibatalkan. Sorry, ke obat maksudnya. Oke, silahkan masukkan nama obat. Di sini saya masukkan contoh paracetamol. 10. Ini berhubung oke, rute oralnya. Aturan tambahan ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian silakan buat resep dan akan muncul di sisi kanan seperti ini. Lanjut, kita masukkan contoh Cefixim. 21, silakan masukkan jumlahnya, kemudian frekuensinya, dosis kali minum, rute pemberian, kemudian buat resep lagi dan lanjutkan lagi. Oke, jika sudah sesuai, silahkan dikirim order. Oh ya, sebelum dikirim order, pastikan centang dulu pasien resep pulang, karena ini berhubung pasien rawat jalan. Begitu juga nantinya kalau rawat inap, jika pasien tersebut mau pulang, ini wajib dicentang. Tapi jika tidak, ini diabaikan saja. Oke, saya pilih. Oke, jika ini sudah sesuai, boleh dikirim. Tapi jika ada yang perlu diperbaiki, boleh langsung diklik di sini. Contoh, ya, ini saya mau ganti cetirizine tab. Penggunaan sesuai, oke. Boleh kirim order jika sudah sesuai. Oke, tunggu sebentar. Ya, dia akan diarahkan ke tanda tangan. Kemudian klik tanda tangan.
klik ya.